Hai guys, balik lagi di channel Spicy Rangers bersama aku Nixia. Nah, udah nonton belum nih video unboxing keyboard Melgik Mojo 68 ini? Kalau belum, klik di atas ya. Kalau video yang itu cuma unboxingnya aja, kali ini aku bakal review setelah pemakaian selama 1 minggu. Oke, jadi untuk keyboard ini sendiri, si Mojo 68 udah unik banget karena dia punya casing yang transparan. Walaupun dia bukan satu-satunya keyboard dengan casing transparan yang ada, dimana kalian juga bisa keyboard kalian tuh diganti case-nya dengan yang bahan transparan, dengan bahan akrilik gitu, tapi tentunya nggak bakalan sebening ini ya, dan nggak bakal sama desainnya dengan Mojo 68 ini. Nah, untuk bahannya sendiri, keyboard ini di casingnya pakai bahan polycarbonate, lalu untuk bodinya juga dia punya quality yang kokoh juga, build quality-nya. Dan untuk buka casingnya ini dia mudah banget, dia nggak pakai baut, jadi tinggal kita congkel-congkel aja di bagian sininya dengan alat yang seperti pick gitar gitu, yang kayak buat congkel handphone, buka handphone gitu. Nah, nanti tinggal dicongkel-congkel dikit sampai pengait-pengaitnya ini lepas. Tapi di sini aku nggak bakal bongkar si keyboard ini karena beresiko banget buat ninggalin bekas. Dan kalau udah ninggalin bekas itu bakal kelihatan banget karena keyboard ini transparan. So, kita main aman aja. Untuk yang varian ini ada tambahan detail nih di bodinya. Seperti di bagian depan sini ada tulisan Clear Mojo 68, kemudian di bagian belakang ini tulisannya plastik. Ini sesuai dengan variannya, namanya plastik. Lalu ada tulisan Burger.work X Melgik dan ada strip-strip garis gini warna putih semua tulisannya. Dan di bawahnya juga ada lagi nih strip-strip garisnya dan lebih besar sih. Lalu ada tulisan copyright 2021 dan ada dimensi dari keyboardnya ini di berapa milimeter. Jadi bisa lihat langsung nih kalau ukurannya. Dan si stripnya ini sepertinya mengingatkan dengan logo, dengan desain yang ada di brand Off-White gitu nggak sih? Menarik sih secara detailnya. Oh ya, di bagian sini plate di dalamnya ini ada detail juga. Jadi di plate-nya ini tulisan Need Keyboard Not Fans. Lalu di bagian bawahnya nih kelihatan lagi ada logonya Melgik yang lebah gitu. Terus tulisannya Have a good typing day. Lalu di bagian kakinya sendiri, di sini dia pakai 4 titik kakinya dari bahan silikon. Walaupun ukurannya kecil, tapi dia lumayan rigid, jadi keyboardnya nggak bakal geser waktu dipakai. Kemudian keyboard ini nggak punya head adjustment, tapi tingkat kemiringan keyboardnya sendiri udah nyaman sih dipakai. Dan juga dibantu dengan keycaps profile-nya di sini yang bikin tambah nyaman juga, walaupun nggak ada head adjustment. Kemudian masih di bagian belakang ini ada nice touch juga, di mana ada logo Melgik di bagian foamnya yang di dalamnya ini. Ini detail banget sih, walaupun di dalam dan walaupun di foam tetap kasih logo Melgik. Kemudian ke bagian belakang di sini ada port USB Type-C-nya, kemudian ada switch di sebelahnya. Ini switch-nya kalau yang di 3 mode atau yang wireless version itu fungsinya buat on off dan buat ubah dongle-nya, ubah konektivitasnya itu pakai dongle atau Bluetooth. Sedangkan di mode wired yang ini fungsinya udah untuk on off dan juga untuk restart keyboardnya. Kemudian di kiri bagian bawah keyboardnya di sini juga udah ada lampu buat indikator. Keyboard ini menggunakan gasket mount, tapi kalian jangan berharap keyboardnya ini bakalan flex karena implementasi gasketnya itu hanya ada di bagian atas. Di bagian bawahnya itu nggak ada sama sekali. Jadi keyboard ini termasuk stiff walaupun udah pakai gasket. Untuk keycaps-nya, di video sebelumnya kan aku udah pernah jelasin. Jadi pas beli itu kita ada pilihan 3 jenis profile keycaps. Nah, untuk profilnya sendiri itu dapatnya sesuai dengan varian keyboard casing yang dipilih. Karena kita pilih yang plastik, dia otomatis dapat yang MDF profile. Nah, MDF profile ini bahannya adalah PBT die-sub. Itu berarti 2 profile lainnya yang tersedia adalah menggunakan bahan ABS double shot. Nah, MDA profile ini dia kayak versi pendeknya SA profile, tapi dengan potongan yang lebih cekung di tiap keycaps-nya. Untuk dipakai sehari-hari buat ngetik sih dia nggak ada masalah ya, tetap nyaman dan tetap oke. Dan keycaps-nya sendiri dia udah tebal, punya finishing yang rapi, lalu dia juga punya detail yang
lucu sih menurut aku karena ya ini. Contohnya di bagian sini, di bagian backspace dia tulisannya malah not for resale, kemudian enternya adalah repeater. Kemudian di tombol-tombol yang sebelah kanan nih, yang orange, dia tulisan Mandarin dan juga ya bukan logo atau legend yang seperti biasanya. Nah, untuk warnanya ini kan sendiri keycaps-nya secara dominannya adalah warna putih. Putihnya kayak putih gading gitu, tapi nggak terlalu juga sih. Yang jelas dia bukan yang kayak putih susu. Kemudian ada aksen warna orange keycaps-nya, ada 4 keycaps yang warna orange dan juga aksen warna biru yang seperti casingnya senada. Dan di sini di space-nya ada this is plastic tulisannya dan di tombol Windows-nya tulisannya no photo. Ini sebenarnya keycaps ini udah pernah dijual sebelumnya oleh Melgeek secara terpisah sebelum dijual sama keyboard si Mojo 68 ini. Untuk switch-nya kan ada 8 pilihan nih, jadi waktu beli aku pilih yang Gateron Pro Silver dan dia itu versi yang 2 stage spring. Lalu switch ini juga udah memiliki actuation force 45 gram dengan total travel 3,4 mm. Dan dia juga udah factory preloop. Untuk feel switch-nya sendiri no complaint sih, udah enak dan juga nggak perlu repot lagi kita buat ngeloop si switch-nya ini. Walaupun kalau misalnya kita mau buat loop ulang sendiri itu boleh banget dan pastinya bakal bikin feel switch-nya lebih enak lagi. Kalaupun kita nggak cocok dengan switch-nya ini, nggak perlu bingung dan repot, karena keyboardnya sendiri dia udah hot swap dan juga udah south facing LED. Jadi kita bebas mau ganti dengan switch dan keycaps apapun tanpa takut interference. Untuk stepnya, sayangnya dia masih plate mount di keyboard sekelas ini. Ya sayang banget sih kenapa dia bukan pakai step yang screw in PCB. Tapi step bawahannya ini secara default udah oke banget sih preloopnya. Mungkin ada kurang di bagian backspace-nya aja, kurang dikit, tapi masih bisa dimaklumin. Secara overall, suara yang dihasilkan dari keyboard ini udah cukup deep dan muted karena dia udah dipasang power foam plate dan juga silikon di bagian bawah PCB-nya. Untuk LED-nya, dia cuma ada di bagian switch-nya aja dan nggak ada di bagian lainnya. Tapi ini tetap bikin keyboardnya kelihatan bagus sih dan nggak alay juga RGB-nya. Nah, untuk custom lighting RGB-nya ini bisa kita atur melalui software karena keyboard ini dia udah support software KMK ataupun VIA. Jadi kita nggak cuma bisa custom RGB-nya, tapi kita bisa custom keseluruhan dari keyboard ini. Oke, kesimpulannya keyboard ini adalah salah satu keyboard mechanical pre-built yang udah keren, unik, dan enak banget. Dan secara default, keyboard ini juga udah enak buat dipakai langsung. Tapi sayangnya di stabilizernya dia masih plate mount. Kemudian feel keyboardnya ini juga masih stiff walaupun dia pakai embel-embel gasket mount. Dan untuk harganya sendiri dia ada di harga 200 US dollar. Kalau dikonversi ke rupiah ditambah ongkir dan juga pajak itu ada di sekitar 3,5 jutaan. Worth it atau enggak ya balik lagi sih ke kalian, apakah kalian penggemar keyboard atau memang hobi keyboard mechanical. Kalau misalnya kalian udah pakai keyboard yang harganya 30 ribuan dan itu udah nyaman dan fine-fine aja, nggak ada masalah, berarti keyboard yang ini nggak bakal worth it buat kalian. Jadi memang tergantung preferensi kalian aja, suka-sukanya kalian lebih worth it keyboard yang kayak gimana. Oke guys, sekian review Melgeek Mojo 68 kali ini. Thank you for watching. Bye-bye.